Oh, layar ya. Coba kita kasih lihat ketipisannya, Tim. Nah ini sih. Tuh, udah dilipat nih. Ini tipis banget sih. Kalau Vivo bilang ini sudah diperkuat, mereka pakai carbon fiber ultra durable hinge. Tuh. Ultra durable, berarti tahan banting katanya gitu. Nah, kalau untuk handphonenya sendiri, kalau kesan ya, ini kalau saya sih dapetnya maskulin banget ya. Hitamnya tuh udah menjadi khas banget dengan tambahan bulatan area dengan bezel di sini untuk kameranya dengan kamera Zeiss, dan nanti kita mungkin akan bicarain kamera karena kameranya juga impresif banget sih. Sejauh apa kamera memandang, kita akan lihat hasilnya. Dan dia langsung autofocus ya, Tim ya. Oke, ini udah maksimum, sudah 100 kali untuk zoomingnya. Lalu kalau saya tarik dari maksimum ini ke 1 kali. Jauh banget loh. Oke, Fomotek hari ini kembali lagi kedatangan sebuah kotak. Iya. Ya kan? Jadi berwarna hitam. Anda akan menyaksikan dua bapak-bapak yang nggak tahu apa-apa unboxing handphone terbaru. Kita belum tahu isinya, jangan-jangan cuma kotak. Jangan lemper. Jangan. Nih kita kasih tahu tuh dia Vivo X Fold 3 Pro. Nah ini jadi kalau namanya Fold berarti kan ada lipatannya dia. Iya. Jadi keren. Ini adalah handphone lipat. Kalau sekarang kan lagi zaman Fold ya. Ini handphone lipat pertama keluaran Vivo yang rilis di Indonesia, dan otomatis jadi apa ya? Jadi unggulan lah ya untuk Fold-nya Vivo sekarang, dan memang canggih sih. Iya. Memang canggih. Dan Fomotek dapat hanya beberapa hari. Ini kan baru saja rilis nih kan, tanggal 12 Juni kemarin. Jadi kita udah dapat barangnya. Kita pengen sharing kalau semua feel-nya kayak apa aja speknya dan keunggulan-keunggulan dari handphone yang bisa dilipat ini. Kita senang kalau dapetnya kayak gini. Biasanya kenapa kita senang? Kenapa? Karena bisa dibelah, jadi satu persatu. Tarik-tarikan kita ntar itu engselnya copot. Engselnya tuh katanya udah super kuat. Kita unboxing yuk, X Fold 3 Pro dari Vivo. Coba kita lihat ya. Hitam tuh kayaknya jadi khasnya kalau Vivo ngeluarin tipe-tipe gue mau nggak apa-apa ya, gue kasih tahu feel dari boxnya itu elegan sih ya. Biasanya emang pakai Pro ini tergantung dari sisi harga juga. Kayaknya warna hitam itu memberi kesan Pro. Iya, hitam dan ada gold tulisannya. Anda dapat yang kita lihat. Gue pegangin sini deh. Langsung terbuka. Wow. Di bagian belakangnya. Iya. Ini bulat ya, hasilnya Vivo ya. Iya. Jadi ini semua, ini sebelah sini nih screen nih. Sebelah satu sisi screen. Yang ini melengkapi dengan kamera, ada 4 kamera di dalamnya tuh. Dengan layar Zeiss. Tuh, jelas. Kalau kita lihat. Nah sekarang kita lihat dia udah mulai terbuka. Layar ya. Coba kita kasih lihat ketipisannya, Tim. Nah ini sih. Tuh, udah dilipat nih. Ini tipis banget sih. Ya, kalau dibandingkan mungkin ada beberapa brand lain yang Fold juga yang pernah saya pegang. Masih agak tebalannya tuh kan sisi dari telapak tangan saya gitu. Kalau ini lihat. Masih berasanya kalau gue sih ngerasanya kayak lagi megang handphone yang nggak lipat tapi agak tebal dikit aja. Tapi nggak berasa seperti dua handphone ya yang pastinya ya. Jadi kalau dilipat buat saya sih masih terasa tipis tuh. Kalau di kantong cocok ya. Oke. Awas, jangan lupa dikeluarkan. Oh iya. Kalau udah masuk kantong lupa. Tapi oke sih. Timmy. Enggak jadi ini gue berdiri. Ini enggak ya? Aman ya? Aman nggak sih. terlalu tebal gitu. Terlalu tebal. Kebayangkan maksudnya Timmy kan ada yang handphone tebal ya. Kalau dikantongin kelihatan kita membawa sesuatu. Nah kalau ini enggak. Kalau gue ngerasanya megangnya masih enak banget gitu. Boleh Tim? Oh itu namanya. Oh iya. Ngangkatnya juga samping kuping. Enak bener. Gayanya juga boleh kan. Apa kabar baik? Apa kabar gitu. Masih enak gitu. Masa pamer gitu. Iya. Lo kalau mau pamer jangan gini, nggak ketahuan itu Fold. Apa kabar baik? Weh, apa kabar gitu. Jangan kelihatan Fold-nya. Iya. Lumayan loh. Senora itulah kita kira-kira ya. Dan lo juga bisa kayak gitu kalau lo punya X Fold 3 Pro dari Vivo ini. Oke, sebelum melanjutkan kita lihat dulu speknya dari X Fold 3 Pro ini.
Vivo X Fold 3 Pro didaulat menjadi ponsel lipat termahal bersamaan peluncurannya dengan Vivo X100 series yakni X100 Pro yang kini hadir melengkapi jajaran Vivo flagships di tanah air. Foldable phone ini menawarkan spesifikasi yang cukup bertenaga serta berbagai kecanggihan. Di antaranya, chipset rilisan Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3 dengan RAM 16GB dan penyimpanan media hingga 1 TB. Penggunaan baterai sebesar 5700 mAh disupport dengan fast charging 100 watt. Ini membuat pengisian baterai kian terasa singkat. Sedangkan bobotnya yang 236 gram tergolong ringan dengan ketebalan sebesar 11,2 mm yang bisa disebut cukup tipis dalam keadaan terlipat. Selain itu, chip pemroses gambar Vivo V3 yang dikembangkan oleh Vivo menggunakan teknologi lapisan baru Zeiss T dalam mengurangi efek refleksi gambar hingga 50%. Dan untuk modul kamera di bagian punggungnya berbentuk bulatan di tengah dalam ukuran besar. Ini berhasil menyita perhatian kami berdua. Dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP, optical image stabilization dengan sensor OmniVision OV50H. Lalu ada kamera ultrawide 50 MP dan kamera telefoto 64 MP dengan zoom optik 3 kali, 10 kali high definition zoom, dan zoom digital hingga 100 kali, membuat objek yang terjauh dari pandangan mata kita terasa kian dekat. Nah, buat kalian nih yang masih penasaran sama label harganya, Vivo X Fold 3 Pro resmi dibanderol seharga Rp26.999.000 untuk varian RAM 16 dan 512GB di Indonesia. Gimana? Tertarik untuk memilikinya? Nah, itu tadi speknya dari Vivo X Fold 3 Pro ini dan ya otomatis lah ya, karena merupakan bisa dibilang flagshipnya dari Vivo untuk Fold. Nah, speknya mungkin bisa dibilang banyak orang yang mungkin banyak dari lo juga yang pengen nunggu Vivo ngeluarin Fold dan akhirnya dikeluarkan pada bulan Juni ini, baru kemarin 12 Juni rilis di Indonesia. Dan banyak yang ingin tahu mungkin isi boxnya apa aja ya kira-kira, selain jadi tadi pasti. Kan kita udah pasti. Nah, ini kemudian ada kode emailnya dan Vivo tuh udah lengkap lah, adaptor dan kabel chargernya, ya kan? Ini salah satu, kenapa Tim? Dan lihat dong, adaptor chargernya berapa watt? 120 watt. Jadi ini fast charging banget. Ya. Juga dapat satu box, ini isinya hal-hal yang berkaitan dengan ada buku panduan, ada buku garansi, speknya juga, ya ada buku panduan, informasi mengenai garansi. Ada kartu garansi khusus untuk Zeiss, lensa, dan pembuka untuk casingnya, untuk SIM cardnya. Nah, kalau untuk handphonenya sendiri, kalau kesan ya, ini kalau saya sih dapetnya maskulin banget ya. Maskulin. Karena warna ini juga warna hitam ya. Karena warna hitamnya ya. Jadi hitamnya tuh udah menjadi khas banget dengan tambahan bulatan area dengan bezel di sini untuk kameranya. Dengan kamera Zeiss, dan nanti kita mungkin akan bicarain kamera karena kameranya juga impresif banget sih. Jadi belakangnya ini tuh coba deh, nggak nempel-nempel sidik jari kita atau jadi clean, tidak berminyak, selalu bersih. Jadi clean. Emang kalau bagian lensanya mungkin dia karena dia kaca mungkin akan perlu dibersihin. Iya. Bersihin sendiri nggak apa-apa. Iya. Bersih kan udah. Tuh. Memang ini unggulannya ini ya. Kayak ini. Sama-sama hitam ya. Selalu gitu. Nah ya jadi maskulin banget, dan kalau dibuka tuh efek layarnya. Ada efeknya? Ada? Gue nggak kelihatan. Enggak. Ada. Oh ya. Gue nggak lihat juga. Tuh. Nah mungkin yang jadi pertanyaan, Fold-nya gimana ya? Melipatnya. Hinge-nya ini. Nah, engselnya. Engsel. Kalau Vivo bilang ini sudah diperkuat, mereka pakai carbon fiber ultra durable hinge. Tuh. Ultra durable, berarti tahan banting katanya gitu. Ya, jangan dibanting juga, cuma maksudnya ini lebih tahan untuk mungkin berapa ratus. Kan bolak-balik kan, kita melakukan buka tutup untuk fold atau lipatannya.
di beberapa brand mungkin kita pernah membaca atau mendapatkan keluhan lipatannya dalam kurun waktu tertentu ada masalah gitu. Nah ini agak dijamin nih oleh Vivo, lipatannya ini sudah diberikan engselnya dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalaupun terjadi, ingat masih ada garansinya. Iya, dan ini ultra durable hinge, ini pakai armor architecture yang katanya juga lebih kuat untuk bodinya, dan ini juga udah pakai armor glass untuk depannya. Jadi udah bisa dibawa ke medan perang, begitu kira-kira maksudnya kalau perlu. Malah jangan-jangan orangnya lebih bahaya gitu dibanding handphone yang rusak. Orang yang rusak kalau dibawa ke medan perang. Nah, saya mau sedikit sebelum Timmy nanti ngebahas soal kamera, Fold-nya ini oleh Vivo dirancang untuk menjadi semacam tripod supaya gampang kita pemahamannya dalam melakukan pengambilan gambar atau video yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak perlu harus membawa tripod khusus dan lain-lain. Nah, ditaruh di suatu tempat untuk mengambil misalnya pemandangan alam gitu ya. Lagi di Bali, sunrise mau diambil, kan kita butuh waktu berapa menit. Sesuaikan, saya ngambil agak samping. Jadi angle-nya juga bisa diatur, dia tetap stay di situ stabil, dan kemudian mau seperti apa. Mau ngambil langit juga boleh tuh. Kebayangkan? Dan ini bisa dilakukan oleh handphone ini dengan sangat baik dan pasti stabil lah. Tripodnya sejajar dengan tempat yang juga cukup datar, pasti akan sangat baik dilakukannya. Nah, tampilannya ini ya, karena dia ada Smart Fold ya. Smart Fold itu apa? Jadi Smart Fold itu dia akan membedakan layar satu dengan yang lainnya. Mungkin beberapa yang familiar dengan Fold udah agak terbiasa, tapi ini juga yang dilakukan oleh Vivo. Jadi pada saat kita menggunakan misalkan mengambil notes, jadi bagian mengambil notes kita ada di satu layar, lalu mungkin ada kita mau lihat bahan materi lainnya itu bisa ditampilkan di layar sebelahnya. Gitu. Jadi bisa terbagi-bagi gitu untuk mau dipakai gitu. Jadi sama dengan kamera ini, Anda bisa lihat di bawahnya itu adalah apa yang akan difoto, dan di atasnya adalah galerinya. Galerinya bisa dipisah atau tetap bisa terpantau dengan baik. Jadi lumayan. Gitu. Buat kerja nih oke. Untuk satu harga dapat tripod kan? Iya, tripod yang sangat stabil. Sangat stabil. Tinggal beli mejanya aja. Iya. Tapi jangan bawa meja kemana-mana. Ya. Ini gratis kalau mau dibawa. So, saya foto nih orang lain sini. Nah, itu udah jadi. Oke, nah itu. Jadi ini beberapa kelebihannya, emang kalau enaknya pakai Fold ya gitu sih ya. Jadi karena ada dua layar, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh handphone satu layar. Garis tengahnya kelihatan nggak? Kalau dari samping begini ada sedikit. Kalau dari samping kelihatan ya. Tapi kan kalau kita dari depan terus terang nggak sih? Coba, lihat ya. Ada kan? Kelihatan nggak ini garis pemisahnya itu yang fold, bagian foldnya. Buat saya sih ini sudah lebih baik. Coba ya, perhatiin deh. Bagaimana kalau dari depan tuh garisnya tuh hilang sih. Kelihatan nggak? Tapi begitu dimiringin memang pasti kelihatan. Karena secara fisik kan tentu ya ada foldnya itu ya. Kelihatan nggak? Jadi mulai kelihatan. Tapi kalau begitu kita lihat dari depan, gone gitu. Garis itu gone, flat aja. Feel-nya satu layar penuh. Iya, dan nggak terasa ada apapun di tengah-tengah sini gitu. Baterainya, kalau baterainya ini equivalent to 5700 mAh. Kalau lo pada ngikutin Vomotech terus sama gue sama Timmy, Vivo ini baterainya selain kameranya, baterainya juga luar biasa bro, sis. Ya, udahlah. Kalau Fold 3 Pro ini memang udah pasti baterainya akan sangat mumpuni untuk bekerja, mensuplai kerja dari layar lebarnya gitu. Kalaupun habis, jangan lupa ada chargernya, adapter tadi 120 watt. Jadi akan cepat untuk pengisiannya. Nah, kenapa dia 5700 equivalent? Karena kan pasti ada dua baterai. Iya. Ya kan? Jadi dia equivalentnya ke 5700, dan dia menggunakan teknologi khusus Vivo yang membuat walaupun dia 5700 kalau di total, tapi badannya masih bisa stick di sini. Iya. Gitu. Jadi memang udah teknologi baru juga. Jadi ini bisa jadi handphone Fold tertipis saat ini kali ya. Mungkin ya. Kalau ini dari feel ya. Dari feel. Kalau dari feel sih gue ngerasain. Dan ringan, ya kan, ringan juga dia seperti sebuah handphone yang tidak di-fold. Tapi kalau ringannya memang terasa bukan handphone yang tidak fold. Ya, jadi memang lebih berat dibandingkan dengan handphone yang tidak fold. Tapi nggak berat banget loh. Tapi nggak berat banget ya. Kamera gimana kamera? Kamera. Saatnya kita isi kamera. Iya. Kita udah coba-coba kameranya, termasuk tadi kan
bagus kameranya ya. Kamera depan dan kamera belakangnya lebih serius digarap oleh Vivo. Iya. Jadi ada 3 Zeiss, kamera. ya. Ada 3 kamera di sini ya, tadi pakai Zeiss soalnya ya. Jadi pasti hasil fotonya jauh lebih baik. Ada Zeiss telefoto kamera, ini zoomnya bisa sampai 100 kali. Iya. Dan nanti kita tes ya 100 kali itu kayak apa sih. Yang pasti ya kalau tangan Anda lebih stabil, lebih bagus fotonya. Iya. Namanya juga 100 kali gitu ya, mau pakai Iya. kamera apa juga begitu. Ada Kan ada ultra wide angle. tripodnya biar oh iya, stabil. iya, itu juga bisa diemin ya. Iya. Ada selain yang tadi Zeiss telefoto kamera, ada ultra wide kamera juga tentu saja. Ini 50 megapiksel, yang tadi Zeiss-nya 64 megapiksel. Dan ada VCS True Color Main Camera untuk dengan 50 megapiksel juga. Jadi ada 3 kamera di sini. Nah, selain tadi bisa 100 kali zoom in atau telefotonya 100 kali, ternyata ini juga bagus untuk foto-foto makro. Jadi kalau kita mau ngambil tekstur ini, coba kita ambil foto tekstur X Fold 3 Pro casingnya. Nah ini Timmy udah mencoba mengambil, tapi ya memang harus stabil ya. Jangan gemeteran gitu dong, Tim. Aduh, grogi saya. Iya. Wah. Timothy, kami berdua memang selalu gemeteran karena handphone ini belum lunas ya kan. Karena handphonenya masih harus dibalikin. Iya. Ini sebenarnya udah makro banget juga tuh. Ini sudah sebetulnya. Oke lah, ini kita coba screenshot dulu yang fokus ini. Artinya kita bisa melihat sampai ke tekstur dari box handphone ini. Bahkan debunya ada di mana kelihatan tuh. Hasilnya bisa sampai seperti ini. Nah ya, bagian sini nih, bagian F-nya. Jadi teksturnya kelihatan banget. Langsung kelihatan. Sudah seperti mikroskop. Coba Tim ini. Oh iya. Nah, ini misalkan kita berada di alam, ya kan? Oh, saya pakai kan? ini ya, layar luarnya ya? Oh, biasa ya. Biasa. Jadi seperti kita sudah duga sebelum kita membuka, ini pasti Vivo nggak main-main dengan kamera untuk memotret dan juga videonya. Dan ini betul-betul terjadi. Paling tidak dari apa yang saya sama Timmy sedang lakukan di sini, telefotonya ini atau zoom dari salah satu kamera yang ada di Vivo X Fold 3 Pro ini sedang kita coba untuk melakukan makro fotografi. Wow, kelihatan itu. Itu bukan embun kan? Bukan. Debu lah itu mungkin ya. Sampai segitunya loh itu. Oh, nice. Tuh, detail banget. Bisa zoom in sampai jauh banget untuk makronya. Bagus, dan dia bener tadi bokehnya langsung kelihatan nih, coba ya kalau kita coba jadi kamera. artistik. Tuh, artistik banget tuh. Oke. Tuh gitu, keren sih. Oke ya. Ya. Kebayang kan kalau mau memotret makronya itu diharapkan bagus gitu. Ini salah satu yang harus dimiliki sih. Keluar gimana? Itu tadi makro. Telefotonya belum? Studio kita kan apartemen, enggak, jangan di sedang apartemennya dibuka dong. ya. Mungkin banyak yang sedang yoga. Enggak dong. Ibu-ibu di sana jangan zoom jendela. Ini dari ini jauh banget ya. Ini saya kasih lihat fotonya ya. Oke. Kita ini mau dari kasih tahu ini bisa jauh gitu ya. Dari posisi saya berada. Ya. Coba kita masuk. Nah, itu kan kita tuh. Itu kan sebelah kiri kan. Ini apartemen kita hindari ya sebelah kiri ya. Kita coba ke ada masjid di depan sana. Nggak usah dihindari kalau ada yang sedang yoga. Jangan. Coba kita masuk, kita zoom in. Oh, tuh pindah kamera. Sebentar, saya turunin tangan dulu biar stabil. Ya. Biar bisa senderan di meja. Oke, disenderkan di meja. Sejauh apa kamera memandang, kita akan lihat hasilnya. Dan dia langsung autofocus ya, Tim ya? Nah, dia belum fokus lagi. Oh, jauh juga ya, Tim? Ya ampun. Bogor itu, Tim? Belum ya? Oke, ini udah maksimum, sudah 100 kali untuk zoomingnya. Lalu kalau saya tarik dari maksimum ini ke 1 kali. Jauh banget loh. Iya. Tuh, 1 kali. Kita belum coba nih selfie. Coba kita selfie. Kamera Vivo, Tim, udahlah. Ya nggak? Tuh. Kenapa sih kalau Vivo tuh saya jadi... Udah. Kalau kamera Koreanya gitu saya. Oh, IPX8. Jadi tahan air ya. Tahan air. Jadi ketika bekerja di sebelah kita ada minuman-minuman. Tumpahan. Ini masih sangat aman. Ya.
Iya, jadi kalau kemampuannya saya yakin mulai dari prosesornya dan juga operating sistemnya sih sebenarnya khusus untuk profesional sih udah kepake banget sih. Banget. Ya, dan sangat mumpuni lah, itu nggak usah diragukan. Speknya sih sangat mumpuni. Kepake juga kalau tadi kalau saya mau ngambil notes, mau lihat catatan segala macam itu akan kepake buat nonton otomatis pasti banget. layarnya juga lebih besar. Nggak tahu kalau nggak masalah tentang berat. Ya. Nggak apa-apa, sebagai contoh bahwa iklan itu bisa kita persembahkan juga di Fomotek. Kasus dugaan korupsi buat nonton mantan kepala Banget. Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto. Ya kan? Akan udah pasti feel-nya berbeda lah. Memberikan keterangan di muka persidangan. Bisa. Irwan menyangkal bahwa dana 100 juta rupiah yang dikirimkan ke Rende Sambil layar bawah bisa dipakai bekerja kan, Tim? Iya, ini jadi kalau kita pakai ini tuh jadi kayak mouse. Manto. Jadi kayak mouse, kayak touchpad gitu jadi ya. Eko Darmanto. Jadi kira-kira berapa untuk harga X Fold 3 Pro ini? Dan harga itu untuk sebuah smartphone yang dibutuhkan untuk bagi saya ini buat bekerja juga sih ya. Dari dulu lah. Dari dulu kalau Fold begini itu. Communicator juga kan. Iya, memang untuk membantu kita melakukan tugas-tugas kita di kantor. Berarti ini verdict dari bapak-bapak nih. Kira-kira Kita bapak-bapak. apa yang akan kepake untuk membelanjakan uang senilai itu untuk Vivo X Fold 3 Pro, Bapak Bayu? Buat bekerja di desain yang ada hubungannya dengan fotografi dan videografi, bisa. Cocok ya? Cocok. Itu apa yang bisa kita sampaikan mengenai spek dari Vivo X Fold 3 Pro yang baru saja rilis. Terima kasih Vivo, kita sudah bisa punya experience untuk megang dan kemudian menggunakannya dan sharing ke lo semua. Kita bagi gimana? Nah ini kita susah baginya nih. Vivo terlalu kuat bikin engselnya ya kan? Bisa. Tapi kalau dari saya sih thank you buat Vivo yang udah memberikan kita untuk mencoba X Fold 3 Pro ini. Kalau final ininya ya impression buat saya sih handphonenya keren. Iya. Dari luar sih keren, handphonenya keren ya, bodinya keren dan build-nya juga kelihatan ya, guard edge architecture-nya itu kelihatan kokoh. Ini kokoh banget, belakangnya berasa banget kokoh. Kalau saya sih memang suka khawatir sama kaca lensa, tapi ini juga sudah diperkuat, depan juga sudah pakai armor juga. Mungkin saya tetap akan casing, jadi saya suka sayang tuh, udah keren-keren kok di casing gitu ya. Tapi saya sih agak takut-takut juga. Tapi rasa-rasanya kalau kayak gini ya mungkin setengah tahun baru di casing lah, sayang kalau dia langsung di casing. Karena look-nya sudah oke keren, dan sudah dirancang nggak berbekas dengan kalau kita pegang ya memang desainnya memang dibuat seperti ini. Gitu. Di tangan enak, nggak terlalu lebar, jadi kita nggak seperti memegang terlalu lebar. Di sini agak pipih dia di sini, jadi enak buat pegang tuh bisa firm megangnya. Kalau saya sih dapat ya di tangan gitu ya, jadi firm lah pegangnya. Keren sih. Oke, itu. Vivo X Fold 3 Pro, itu dia reviewnya dari kita, dari dua bapak-bapak yang lagi nyari handphone mulu. Kita lagi nyari handphone mulu ya. Lagi nyari yang Fold nih. Cie. Tapi nanti kita akan ada review lagi untuk Vivo yang lainnya. Ini juga nggak kalah, juga dari varian X. Jadi nggak kalah juga. Terus Vivo ini kebiasaan nih, kalau ngasih yang topnya dia ngasih opsi juga. Buat yang mungkin ada spek-spek yang saya nggak butuh nih. Mungkin dari sisi harga, kan? Saya nggak punya, saya belum nabungnya terlalu lama, gitu belum masuk budgetnya. Dan saya nggak butuh yang Fold, tapi butuh yang kameranya oke dan lain-lain. Jangan lewatkan edisi Fomotek berikutnya, karena kita akan hadirkan seri Vivo X yang kan. Osaka mau disebut nggak ya? Enggak dong, ya nanti. X yang lain ya. Biar nunggu terus. Makanya like, subscribe, komen supaya nggak ketinggalan seri-seri handphone atau teknologi lainnya akan kami bahas dan review, berikan experience-nya kepada
lo semua sebelum mungkin lo memutuskan membeli dan lain-lain. Sampai ketemu lagi di FOMO Tech berikut ya. Bye. Bye.